Halo everyone, so welcome back to the GTV channel. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar trading Anda? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. So, kali ini saya ingin berfokus kepada mereka yang masih mencari teknik-teknik trading. Oke, mereka banyak nih. Teknik satu baru coba sekali, untung, pakai lagi, loss ganti. Ya nggak sih? Nah, itu kalian tuh. Itu kalian. Itu kalian. Jadi emoji yang saya ingin katakan pada kalian adalah emoji ini. Sedih. Kenapa? Hanya pakai sekali, untung, dan coba lagi yang kedua kali, baru pakai dua kali, tukar. Nah, jika Anda terus seperti itu, bagaimana Anda mengetahui um, win rate dari trading yang Anda, teknik yang Anda gunakan? Seperti itu ya. Pastikan Anda menggunakan satu, kuasai. Jika loss dengan alasan yang betul atau alasan yang Anda tahu, dan jika untung dengan alasan yang Anda ketahui juga. Jangan untung, kenapa untung? Seperti itu, ya. Jadi kali ini saya ada teknik ya. Mungkin kalian boleh apply atau gunakan teknik ini di manapun lah, kepada siapapun ya. Ini juga teknik ini karena saya ngambil kuliah jurusan menyentuh bagian psikologi. Jadi saya gunakan ini dalam trading saya ya. Karena saya rasa memang sangat berguna bagian ilmu seperti ini untuk di-sharekan kepada kalian. Nah, jadi ini adalah teori dari William Glasser ya. Teori dari William Glasser yang bernama reality therapy. Oke, kenapa saya pakai ini? Karena saya mau become realistic person. Maksudnya saya mau lebih ke realistik, orang yang realistik lah seperti itu ya. Jadi saya nggak mau ekspektasi tinggi kali untuk satu kali trade dapat 50.000 dolar atau dapat 100 dolar atau dapat 50 dolar. No. Oke, no. Hell no. So, saya gunakan ini kepada diri saya. Oke, sewaktu itu ya, saya gunakan ini, saya menggunakan ini, saya langsung realize lah atau saya sadar saya kesalahan saya di mana. Oke. Jadi reality therapy ini dia punya tools adalah WDEP. Oke, dia punya tools bernama WDEP, yaitu W itu atau W ya, sorry. W itu representasikan want, apa yang kita mau. D itu adalah doing, apa yang kita lakukan sekarang ini. I atau itu adalah evaluation atau penilaian kepada apa yang kita lakukan sekarang ini. And then yang terakhir adalah P ya, planning. Oke, kita buat rencana. Oke. So ini saya masuk ke dalam konsep saya sebelum saya sudah konsisten ya. Oke. So biasanya want, apa yang kita maukan. Oke. Sewaktu itu saya apa yang saya maukan adalah saya ingin konsisten trading. Oke. Saya letakkan konsisten trading, saya nggak letakkan konsisten profit, karena saya sudah tahu dari mentor saya akan loss juga pada akhirnya nanti. Maksudnya ada loss, ada untung seperti itu ya. Namanya juga trading ya, berniaga seperti itu. Konsisten trading maksudnya apa? Konsisten trading adalah dimana saya tahu satu teknik, saya pahami, saya tahu win rate-nya ya. Saya tahu nanti di mana mau keluar jika sudah floating loss. Itu adalah konsisten trading bagi saya. Oke. So D atau D itu adalah doing ya. So apa yang saya lakukan pada saat itu adalah saya juga sama seperti Anda ya, ganti-ganti teknik. Ganti teknik. Teknik A ke B sampai Z. Oke, saya ganti teknik A, B. Oke, teknik yang saya pelajari waktu itu ialah SNR, Bollinger Band, Awesome Oscillator yang saya ajar sekarang. Cuman saya sudah pahami tentang teknik itu. Cuman saya macam tak rasa nyaman, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, sampai akhirnya saya nyaman di Bollinger Band. Pertama saya nyaman di Fibonacci Musang, tapi sekarang di
Bollinger Band, karena saya sudah kuasai Fibo Musang. Saya pikir saya ingin upgrade kan diri saya. So itu boleh ya, itu boleh. Saya tahu gunakan Fibo Musang, saya juga tahu gunakan Bollinger Band. Itu saya bukan ganti-ganti teknik, tapi saya gunakan teknik itu secara berterusan di dua akun trading ya. Di akun A saya gunakan Fibo Musang, di akun B saya gunakan Bollinger Band. Itu tidak masalah. Oke. So apa yang saya lakukan adalah di what doing adalah saya ganti-ganti teknik. Oke. I untuk evaluation atau penilaian. Nah, Anda berpikir jika Anda ganti-ganti teknik A ke B sampai Z, Anda belajar A, B, C, D, F, G teknik, apakah Anda akan mendapatkan consistent trading di mana Anda tahu di mana Anda keluar ketika floating loss? Di mana Anda tahu di mana untuk letak TP atau take profit? Pastinya tidak kan? Karena beda-beda teknik, beda-beda cara untuk meletakkan take profit dan stop loss, atau beda-beda cara untuk menganalisa konfirmasinya juga lebih beda gitu ya. Nah, evaluation atau penilaian saya adalah tak akan konsisten, sudah pasti tak akan konsisten karena saya tak memahami secara betul satu teknik, minimal satu teknik ya, satu teknik. Ketika Anda sudah memahami satu teknik, nah Anda bebas untuk ini apa namanya, ketika Anda sudah memahami satu teknik, Anda bebas untuk mencari teknik lain yang Anda nyaman. Oke. I atau evaluation atau dalam bahasa Indonesia penilaian itu saya tak akan konsisten karena saya tak memahami secara betul satu teknik minimal. Ya, minimal satu teknik, apapun SNRK dengan konfirmasinya, dengan kapan dia keluar, SNDK konfirmasinya. Oke. So apa yang saya buat? Saya planning adalah my plan on that time waktu itu adalah pelajari satu teknik yang nyaman. Plan pertama. Plan kedua adalah tahu konfirmasinya secara lengkap lah, seperti itu ya. Oke. Yang ketiga, gunakan tekniknya minimal 1 atau 2 bulan. Oke. 1 atau 2 bulan. Baru itu jangan tergiur dengan teknik lain. Oke. So kurang lebih inilah beberapa planning saya waktu itu ya. Sebentar saya adjust dulu supaya bagus. Alright. So ini adalah planning saya. P untuk planning atau rencana. Nah, jadi rencana saya waktu itu adalah pelajari satu teknik yang nyaman ya, dimana saya nyaman dengan teknik waktu itu saya nyaman dengan Fibo Musang ya, karena saya nggak suka letak stop loss, karena Fibo Musang kan pada dasarnya tidak meletakkan stop loss, dimana kita tahu money management kita, risk kita berapa. Nah, jadi ketika close di bawah area yang kita sudah marking, maka kita auto cut loss. Nah, saya nyaman dengan itu, saya nyaman. Baru itu saya juga tahu konfirmasinya, yaitu waktu itu Fibo Musang CB1 break, baru itu retest lagi, maka saya entry, saya tahu konfirmasinya. Oke. Baru itu saya gunakan teknik Fibo Musang waktu itu bukan 2 bulan sih, tapi saya rencana waktu itu 1 sampai 2 bulan. Tapi karena saya nyaman, saya gunakan setahun. Saya nyaman, saya gunakan setahun. Ya. Baru itu saya tak tergiur dengan teknik lain. Dalam kata lain, saya puasa teknik lain. Maksudnya saya tak tengok teknik lain. Saya tak tengok YouTube pun langsung waktu itu tentang trading. Ya, karena kalian pasti tengok YouTube A, B, teknik yang kalian lihat, betul tidak? Ichimoku lah, apa segala macam ya. Jadi tolong puasa teknik. Maksudnya puasa teknik itu adalah gunakan teknik yang nyaman bagi Anda. Tapi Anda reflect dulu kepada diri Anda. Apakah Anda trader yang reversal ataukah continuous trend? Ya, Anda harus sadar dengan itu. Anda harus sadar dulu dengan itu. Apakah Anda nyaman sewaktu untuk reversal, ketika candle reverse,
Anda trade ataukah Anda nyaman sewaktu tren tengah berlangsung? Ya, itu Anda harus sadar. Ketika saya gunakan Fibonacci, itu adalah reversal. Saya nyaman dengan reversal. Saya gunakan teknik entry level 2 dengan level 6, di mana saya kombinasikan dua, di mana entry level 2 adalah untuk reversal, dan entry level 6 saya gunakan ketika waktu continuous. Oke. Jadi Fibonacci entry level 2 dengan 6 itu nyaman bagi saya. Nah, saya tahu konfirmasinya. Entry level 6 dan entry level 2. Batu saya gunakan selama 1 bulan, 1 atau 2 bulan, tapi saya pada dasarnya karena saya nyaman saya gunakan dalam setahun. Oke. Dan juga saya tidak tergiur dengan teknik lain. Nah, satu lagi saya ingin sarankan kepada Anda, tolong buat target. Tolong buat target. Ini saran saya ya. Anda bebas kalau ketika Anda tak setuju pun saya tidak masalah. Tapi ini saran saya. Ketika Anda buat target ya, tolong jangan buat target ketika Anda buat target, biasanya orang target goals per month. Goals per month atau per bulan lah. Per bulan sama dengan $100. Nah, jangan buat target seperti ini. Jangan buat target. Kenapa? Karena pips lot yang Anda gunakan itu, contoh Anda deposit $100, tapi target Anda per bulan $100. Bisa. Cuman nggak sehat, ya, nggak sehat. Anda full margin sampai akhirnya ketiba waktunya Anda margin call. Itu bukan salah saya, bukan salah teknik, tapi salah Anda. Oke. Jadi apa saran saya adalah goals per bulan ini, daripada Anda letakkan nominal jumlah uangnya, lebih baik Anda letakkan goals per bulan itu, saya selalu letak ya, minimal lah, contoh lah 2000 pips. Oke, ini lebih nyaman ya, ini lebih ideal ya. Bagi saya ini lebih ideal. Kenapa? Anda menggunakan lot 0.01 ya, ketika Anda profit $4, maka sudah 40 pips. Ya kan? Anda profit lagi $4 atau $5 lah katakan. Anda sudah profit 90 pips. Jadi Anda target 110 pips lagi. 1000 ya, 110 ya. Salah, bukan 2000 pips, 200 pips. Sorry, my mistake. 200 pips. Nah, seperti itu. Nah, jadi 0.01 berarti goal per bulannya adalah $20. Nah, itu lebih ideal. Maksudnya lebih measurable lah, lebih dapat diukur menggunakan pips daripada menggunakan nominal uang seperti tadi, $100, $50. Anda tidak tahu apakah Anda boleh sampai $50 dalam per bulan, ya kan? Tapi ketika Anda menggunakan pips, Anda akan nyaman. Percaya dengan saya. Percaya. Tapi saya tidak memaksa, itu semua kembali ke Anda, kembali ke pemahaman Anda. Ketika Anda ingin konsisten, Anda harus cari tahu cara Anda sendiri. Oke. Ini adalah cara saya sewaktu itu. Saya menggunakan William Glasser punya teori ya, dengan namanya adalah real therapy. WDEP adalah tool atau alat, di mana W atau W itu adalah want, apa yang saya mau, want. D, doing, apa yang saya lakukan sekarang ini. E atau E itu adalah evaluation, penilaian saya kepada apa yang saya lakukan. P atau planning, itu adalah sebuah rencana saya untuk kedepannya. Dalam planning juga Anda boleh masukkan goals per bulan inilah jika Anda mau. Oke. So, saya harap Anda setelah ini Anda boleh konsisten dalam trading. Anda boleh ada perkataan istilah, Anda tahu kapan untuk keluar, Anda tahu konfirmasinya, Anda tahu ketika tren lagi searah dengan analisa Anda tahu kapan Anda harus take profit atau letakkan take profit ya. So, itu saja untuk edukasi kali ini. Berjumpa lagi di video lainnya. Jika Anda punya teknik-teknik yang saya ingin ajarkan, Anda boleh request di kolom komentar ya. So, see ya.